Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Walahu ma sakana fil laili wan nahar was samiul alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa alladzi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini, malam Sabtu tanggal 23 bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita sehat walafiat, dapat melaksanakan perintah Allah, salat maghrib berjamaah. Insyaallah kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita Allah berkenan menerima. Mudah-mudahan segala dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, tujuan akhir dari kehidupan manusia yang kedua di akhirat adalah dua: surga atau neraka. Hidup itu kan kita dua kali, hidup di dunia dan hidup lagi di akhirat, tapi kehidupan yang berbeda. Kadang orang membayangkan kehidupan di akhirat itu sama dengan kehidupan di dunia, sehingga pada saat suaminya wafat, istrinya merintih di atas kubur, "Bapak, aku kada bisa hidup tanpa kamu." Tidak bisa lagi kita dialog seperti itu, karena kehidupan dunia dan kehidupan akhirat berbeda. Itu salah satu contoh. Ada juga contoh yang lain, datang ke kuburan kemudian meminta-minta kepada orang yang ada di kubur. Mereka itu hidup, betul mereka hidup, tapi hidupnya di sisi Allah dan rizki yang mereka terima adalah berbeda dengan rizki di dunia. Kita tidak pernah bantah Al-Quran yang mengatakan, "Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun." Jangan kamu mengira orang yang gugur di medan juang membela agama Allah itu mati, sekalipun badan mereka tercobek-cobek, tercabik-cabik, sekalipun darah mereka habis mengalir di medan perjuangan. Kita melihat mereka mati, tapi jangan katakan kata Allah mereka mati. Bal ahya'un inda rabbihim, tapi mereka hidup di sisi Allah Ta'ala dan mereka mendapat rezeki di sisi Allah Ta'ala. Jadi kehidupannya jangan kita bayangkan dengan kehidupan dunia. Jangan kita bayangkan dengan kehidupan dunia. Kehidupan akhirat berbeda dengan kehidupan dunia. Manakala orang yang ada di dunia ini membayangkan kehidupan akhirat itu seperti kehidupan dunia, yaitu yang datang ke kubur-kubur meminta-minta, karena mereka menganggap kehidupannya sama. Meminta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada siapapun. Yang ingin ulun sampaikan pada kajian kita malam hari ini, puncak terakhir dari perjalanan manusia di akhirat itu dua.
surga atau neraka. Dan insya Allah semasjidan ini kita berdoa, mudahan bertaan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli maksiat tiap hari maksiatnya, kada pernah dia menginginkan masuk neraka. Apalagi kita yang masih ada ibadah, masih terpanggil apabila azan dikumandangkan, masih ada rasa gembira di hati kita menunggu tibanya seminggu lagi bulan puasa. Masih orang ahli maksiat pun kadang maunya masuk neraka, hendak minta masuk surga. Apalagi kita yang menginginkan untuk dimasukkan Allah ke surga. Waktu Nabi menyaksikan sahabatnya sedang sholat, selesai sampai salam, melihat khusyuk sekali sahabatnya, kemudian Nabi bertanya, "Ma taqulu bis shalah?" Apa yang kamu baca dalam sholatmu? Laki-laki tadi berkata, "Ya Rasul, saya atasyahadu, saya bertasyahud." Dia mengatakan bacaan terakhir di sholatnya itu bertasyahud. Memang tasyahud kan bacaan terakhir. Tapi di penghujung tasyahud itu saya berdoa, "Ya Rasul, doa saya, ya Allah masukkan saya ke surga dan jauhkan saya daripada dahsyatnya api neraka. Ya Rasul, doa saya tidak sebaik doamu. Mungkin engkau berdoa lain daripada itu." Apa kata Nabi Muhammad SAW? Membesarkan hatinya, doaku dan doamu itu sama, agar kita minta dimasukkan ke surga dan kita minta dijauhkan daripada api neraka. Jamaah sekalian, Abu Hazim Al-A'raj, seorang ulama tabi'in, kunyahnya Abu Hazim, namanya Salamah bin Dinar. Jangan kira perempuan. Salamah bin Dinar itu laki-laki. Sahabat banyak yang namanya nama perempuan kalau nama kita di Banjar. Siapa? Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Cari Robi'ah keliling Banjarbaru kan ada yang laki-laki. Semuanya perempuan. Jadi seorang ulama besar di kalangan tabi'in namanya Salamah bin Dinar. Panggilan kunyahnya Abu Hazim Al-A'raj. Pada saat dia berhadapan dengan santri-santrinya, dengan orang-orang yang selalu mengelilinginya, dia mengatakan, "Idminu lisnaini admanu lakumul jannah." Praktekkan 2 macam dalam hidupmu, pasti kamu masuk surga. 2 macam lakukan dalam kehidupanmu, pasti kamu masuk surga. Ini lu rasa satu persyaratan yang sangat sedikit. Banyak persyaratan-persyaratan yang lain. Lakukan 6 macam supaya masuk surga, lakukan 10 macam supaya masuk surga. Lakukan 2 macam, kata Abu Hazim, kalian akan dimasukkan Allah ke surga. Jamaah sekalian rahimakumullah, apakah Abu Hazim seorang ulama besar bisa memberikan mengarahkan seseorang ke surga? Tidak, beliau menyampaikan itu sesuai dengan apa yang beliau pernah baca dari berita-berita yang datang dari Allah, dari berita-berita yang datang daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang ulama Ahlus Sunnah ini menyimpulkan 2 macam aja kita pegang kuat-kuat dalam hidup ini, maka pasti masuk surga. Apa di antara 2 macam itu kata beliau? Amila bima takrahuna idza ahabballahu. Kamu melakukan sesuatu yang kamu benci jika Allah sukai. Mengertilah bapak-bapak. Yang tidak suka kita tapi kita lakukan, manakala yang tidak kita sukai itu disukai oleh Allah Ta'ala. Simple syaratnya, artinya tujuan hidup kita ridho Allah. Ridho siapapun terkalahkan, hatta keridoan diri kita sendiri. Tidak mesti apa yang kita benci itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Banyak yang kita kadang tuju tapi Allah suka. Jadi untuk mendapatkan surga, kata Abu Hazim, kerjakan yang kamu kada suka tapi Allah menyukai. Maksudnya kalahkan egomu di hadapan Allah Ta'ala.
Letakkan kecintaan kepada Allah di atas daripada segala-galanya. Ini mudah Pak dibicarakan, tapi dipraktekannya luar biasa sulit. Bismillah. Karena setiap sesuatu yang disenangi Allah itu dibenci oleh syaitan. Setiap sesuatu yang disenangi Allah dibenci oleh syaitan. Dan setiap yang dibenci oleh syaitan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita akan berhadapan dahsyat dengan syaitan. Sesuatu yang kita kada ketuju bisa syaitan senang. Bisa Allah taala senang. Maksudnya Allah senang dengan sesuatu yang kita tidak suka. Jemaah sekalian, pada ayat 31 maksudnya, surah Ali Imran, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru sebelah tangan deh. Jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikuti aku, maka Allah akan cinta kamu. Baru bertepuk kedua belah tangan. Kita mencintai Allah. Mungkin Allah tidak mencintai kita, karena cara mencintainya Allah kepada Allah dengan cara yang salah, dengan cara yang di luar daripada tuntunan. Tapi jika kita cinta kepada Allah, ikuti aku kata Nabi, maka Allah cinta kepadamu. Jamaah rahimakumullah, dalam perjalanan hidup kita ini tidak semuanya sejalan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak semuanya sejalan dengan sunnah. Banyak sekali kehidupan kita yang bertentangan dengan sunnah. Banyak sekali yang merasa diatur, ribet urusan Islam itu begini. Padahal Islam itu membuat kita mudah. Artinya apa? Apa yang Allah senangi adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tidak semua manusia itu senang dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal perintah Allah kepada kita, ikuti Nabi Muhammad. Ayat ini kan Al-Quran 31 Ali Imran. Allah yang suruh kepada Nabi untuk menyampaikan kepada kita, jika kita mencintai Allah, ikuti Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan cinta kepada kita. Pernyataan cinta kepada Allah itu semua kita bisa. Anak kita, cucu kita, kami orang yang cinta Allah, kami orang yang paling mencintai Allah. Padahal cintanya tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua remaja yang berkenalan. Remaja laki-laki mencintai remaja wanita. Remaja wanita menolak cintanya. Sakit kada hati? Sakit. Itu baru dengan manusia. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kedatangan seorang laki-laki yang meminta agar laki-laki itu dibimbing oleh Ibnu Abbas untuk bisa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Wahai Ibnu Abbas, dosa saya sangat besar. Carikan saya jalan agar saya bisa minta ampun kepada Allah, dan sebesar dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas berkata, apa dosamu sehingga kamu luar biasa meminta? Laki-laki itu bercerita, dulu saya pernah melamar seorang wanita untuk saya nikahi, dan saya ingin sekali kawin dengan wanita itu. Lamaran saya ditolaknya, dan saya sakit hati. Lebih lagi saya sakit hati setelah itu datang laki-laki lain melamar wanita itu, dan lamaran laki-laki kedua diterimanya. Lamaran ditolak, sakit hati. Datang orang lain melamar, diterima, banget lagi sakit hatinya. Maka karena sakit hati itu timbul dendam kusumat dalam jiwaku, Ibnu Abbas. Aku datangi wanita itu dan kubunuh. Dan itu terjadi sekian puluh tahun yang lewat. Saya menyesal dengan itu semua. Adakah jalannya Allah supaya mengampuni dosa saya? Jamaah rahimakumullah. Ibnu Abbas bertanya,
apakah bapakmu atau ibumu masih hidup? Laki-laki tadi berkata, bapak dan ibuku keduanya sudah wafat. Maka kata Ibnu Abbas, kalau kedua orang tuamu wafat, mulai hari ini kamu taubat betul-betul kepada Allah, sungguh-sungguh. Menyesal sungguh-sungguh dengan semua apa yang pernah kamu lakukan. Dan Allah akan terima taubatmu. Mendengar pencerahan itu, dia bergembira. Pas sahabat dia pergi. Dia tinggalkan Ibnu Abbas. Di waktu Ibnu Abbas berdialog dengan laki-laki ini, ada seorang ulama waktu itu, Atha namanya. Atha ini pengguruan Imam Abu Hanifah. Seorang ulama yang bernama Atha mendekat kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini kan sahabat yang cukup lama hidup sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi wafat dia baru berumur 13 tahun. Dan dia wafat pada tahun 68 Hijriah. 68 Hijriah tambah 13 tahun, tambah 3 tahun, 3 tahun sebelum hijrah, umurnya 71. Jadi sahabat yang cukup lama hidup setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang banyak bergabung, berkecimpung untuk mengajarkan ilmunya kepada para tabi'in. Termasuk Atha itu muridnya Ibnu Abbas. Atha berkata, wahai Ibnu Abbas, di waktu laki-laki itu meminta kepadamu untuk dibimbing bertaubat atas dosa yang diceritakan, kenapa kamu bertanya, apakah ayah ibumu masih hidup? Apa kata Ibnu Abbas? Wahai Atha, sampai hari ini aku belum pernah menemukan satu ibadah yang sangat besar pahalanya, ibadah yang bisa menggugurkan dosa-dosa orang yang melakukannya, daripada anak taat kepada orang tua. Ketaatan anak kepada orang tua itu ibadah tertinggi, dan aku belum temukan ibadah sebesar itu. Aku juga belum temukan satu maksiat yang tertinggi pada saat anak durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan apa kata Nabi Muhammad SAW? Semua dosa itu akan dibalas di akhirat. Tapi dosa anak durhaka, maka Allah akan perlihatkan di dunia. Dia merasa siksanya di dunia, dan di akhirat lebih besar lagi. Jemaah sekalian rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan pada cerita ini adalah ditolaknya cinta seorang laki-laki. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk membunuh kepada orang yang menolaknya. Itu baru ditolak oleh seorang wanita. Bagaimana jika kita hari ini memohon, ya Allah hamba mencintaimu, ya Allah hamba mencintaimu, cinta kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu mencintaiku tapi aku tidak mencintaimu, kata Allah. Kalau kamu ingin mencintaiku dan aku mencintaimu, tuh lihat 31 surah Al-Imran, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku, kata Nabi, maka Allah pasti mencintaimu. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulun sedang mengangkat ayat ini karena hari ini di tengah banyaknya manusia yang mengaku mendapat ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat banyak, berbulan-bulan, bertahun-tahun dia lakukan ibadah itu, manakala kita cek sama sekali ibadah itu tidak pernah nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Ibadah itu tidak akan menghantarkan kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menghantarkan kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan ibadah itu Allah makin membencinya. Pertanyaannya adalah ibadah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'id ibnu Musayyab, seorang ulama besar di kalangan tabi'in, menyaksikan seorang laki-laki yang sedang sholat di sampingnya. Laki-laki itu sholat. Sholatnya setelah setelah terbitnya matahari. Sholat apa biasanya? Syuruk. Nah, kita sholat subuh, kemudian kita beristirahat. Bismillah. Terbit matahari jangan langsung sholat. Tunggu 10-15 menit. Kalau di Madinah, lo lihat di jam itu biasanya 10 menit. Setelah terbit matahari, baru mengerjakan syuruk. Laki-laki ini mengerjakan syuruk di samping Sa'id ibnu Musayyab. Ini seorang ulama besar tabi'in.
Suruknya beberapa rakaat, 2 rakaat salam, suruk lagi 2 rakaat salam, suruk lagi 2 rakaat salam. Ibnu Musayyab panahahu, maka ditahannya laki-laki itu. Jangan teruskan salatmu. Jangan salat lagi kamu. Kenapa Ibnu Musayyab mengatakan seperti itu? Karena syuruk itu cukup 2. Syuruk itu 2, ini berapa kali bolak-balik? Laki-laki tadi marah. Atu'adzibuni, apakah Allah akan mengazab kepadaku pada saat aku melaksanakan sholat? Aku disiksa Allah kah karena sholat itu? Mungkin maksudnya laki-laki tadi. Apa kata Ibnu Musayyab? La, tidak. Allah tidak menyiksamu karena sholatmu, tapi walakin yu'adzibuka bi khilafis sunnah. Allah akan siksa kamu karena kamu melakukan ibadah tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jemaah sekalian rahimakumullah, al-iqtisadu bis sunnah khairum minal ijtihad bil bid'ah. Sedikit tapi sunnah lebih baik daripada banyak tapi tidak ada tuntunannya. Artinya sebagai seorang muslim, hari ini sebelum kita beribadah, kita paling tidak mengerti bahwa nang kita gawe ini, yang kita amalkan ini ibadah yang betul-betul kalau diruntut nyambung kepada ibadahnya sahabat, kepada ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedih hati kita manakala umat hari ini lebih banyak melakukan satu bentuk yang mereka klaim sebagai ibadah, padahal ibadah itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Musayyab, Allah tidak siksa kamu karena salatmu, tapi Allah akan menyiksa kamu karena kamu melakukan satu ibadah dengan menyelisihi sunnah. Nabi mengajarkan syuruk itu 2 rakaat, kenapa dia kerjakan 8 rakaat? Dia kira makin banyak takbirnya, makin banyak rukunya, makin banyak pahalanya. Dia kira seperti itu. Tidak. Semua ibadah tuh harus melewati apa? Ketentuan, dalil yang diajarkan kepada kita. Kenapa kita setelah salam tadi membaca istighfar 3 kali? Jawabannya kan sama. Nabi hanya mencontohkan 3 kali, selesai. Kalau kita 35 kali, Pak, kan 35 lebih banyak daripada 3, pahalanya lebih besar. Apa kata Imam Malik? Sama memadahkan Nabi itu kada pintar. Ujar Imam Malik, sama mengatakan Nabi itu kada pintar. Nabi kada mengerti pahala. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang ulun ingin katakan. Kita membedah apa yang dikatakan oleh Abul Hazim Al-A'raj tentang 2 perkara yang menjadikan manusia dimasukkan ke surga. Yaitu apa? Kerjakan apa yang kamu benci. Di mana manusia ada yang mengerjakan apa yang kita benci? Setiap yang kita kerjakan apa? Yang kita senangi. Tapi kata Abul Hazim, kerjakan apa yang kamu benci jika itu Allah senang. Jika yang kamu benci itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma salli ala Muhammad. Memori pina lambat Pak ya, sudah 60 ke atas. Apa kata Nabi? Siapa yang manil tamasa, memorinya lambat mana? Kalau dulu tuh cepat keluar memorinya. Manil tamasa piridallah bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa ardo anhun nas. Wa manil tamasa piridon nas bisukhtillah sakhitallahu alaihi wa ashatu alaihin nas. Hadis dari Imam Nasai. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Siapa yang tujuan hidupnya keridaan Allah Ta'ala, siapa yang tujuan hidupnya keridhaan Allah, tapi manusia kadang-kadang sukanya, manusia kadang senang. Manakala kita berada pada jalannya Allah ridhoi, manusia kadang-kadang mengambil jalan itu. Radhiyallahu an, Allah akan meridhoi kepada kita. Wa ardo anhun nas, dan manusia yang benci kepada kita satu saat Allah buat untuk mencintai kepada kita. Ini Nabi Muhammad SAW yang katakan. Wa manil tamasa piridhan nas, siapa yang tujuan hidupnya keridhaan manusia, bisuktillah,
Tapi yang dilakukan Allah benci. Yang penting orang senang, Allah benci, itu kan ada masalah. Adakah yang melakukan seperti ini? Banyak. Yang penting keridhaan manusia banyak, padahal Allah tidak suka. Sakhitallahu alaihi, Allah benci kepadanya. Dan satu saat manusia yang menyenanginya itu Allah buat untuk menjadi benci kepadanya. Tidak sulit bagi Allah Ta'ala. Nabi itu setiap waktu berdoa karena Allah mengatur hati manusia. Apa doa Nabi? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang bolak-balikan hati, tetapkan hati hamba ini kepada agamamu. Apalagi sekedar menukarkan rasa cinta dengan rasa benci, menukarkan rasa benci dengan rasa cinta di hati manusia, itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Yang pertama, yang kedua kalau ingin masuk surga kata Abu Hazim, wa taraka bima tuhibbuna idza karihallah. Tinggalkan kesenanganmu jika Allah benci. Pertama tadi, kerjakan yang kamu benci jika Allah suka. Yang kedua, tinggalkan kesenanganmu jika Allah membenci itu. Setiap yang haram-haram itu kan menyenangkan. Setiap yang asik-asik tuh menyenangkan. Siapa rasanya pembawa tuh? Roma Irama kok ada salah Pak? Yang asik-asik itu menyenangkan, yang haram-haram itu menyenangkan. Manakala kamu senang dengan satu kemaksiatan, tapi Allah benci, tinggalkan kemaksiatan itu. Simpel resep untuk mendapatkan surga itu. Simpel. Tinggalkan kebiasaan buruk kita. Jika Allah tidak suka dengan kebiasaan itu, tapi ini dipraktekkan, tidak akan selesai kecuali dengan bantuan hidayah daripada Allah Ta'ala. Allah yang menyelamatkan seseorang. Allah lah yang memberikan hidayah kepada seseorang. Jamaah sekalian rahimakumullah. Seorang ulama besar, Ahmad bin Harab. Ahmad bin Harab 234 wafat. Dia sempat hidup sejaman dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal, tapi di akhir kehidupan Imam Ahmad, dia ulama besar yang ada di Baghdad pada masa itu. Seorang ulama perawi hadis yang terpercaya. Satu hari dia berkata, apa kata Ahmad bin Harab? Abadtullah khamsina sana. Aku beribadah kepada Allah selama 50 tahun. Pama wajadtu halawatul ibadah. Tidak pernah aku merasakan nikmatnya ibadah. 50 tahun aku beribadah, belum aku merasakan nikmatnya ibadah. Tapi kata beliau, hatta taraktu salasati asya, sehingga aku tinggalkan 3 macam. Dan setelah itu aku mendapatkan nikmat ibadah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa kita beribadah itu malas? Karena kita tidak merasakan nikmatnya ibadah. Apapun yang nikmat-nikmat itu, kadang-kadang yang kada mau, pasti mencari. Apa yang dicari? Kenikmatan. Ibadah nikmat, orang butuh ibadah. Tapi malas kita beribadah karena datangnya waktu ibadah kita anggap mengganggu konsentrasi kita, baik dalam bekerja, di manapun. Jadi untuk mendapatkan ibadah itu nikmat sangat perlu. Sehingga kita butuh tiap hari ibadah itu. Seorang ulama besar, Ahmad bin Harab, merasakan 50 tahun dia beribadah, tidak merasakan kenikmatan ibadah. Ternyata setelah ku tinggalkan 3 macam, aku mendapatkan nikmatnya ibadah itu. Jamaah sekalian, ibadah itu kan sesuatu yang disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuatu yang dibenci oleh syaitan. Apa 3 macam kata Ahmad bin Harab? Taraktu ridhan nas hatta qadarta an atakallama bil haq. Yang pertama dalam ibadah itu, untuk mendapatkan kenikmatan, aku tinggalkan keridhaan manusia. Aku tinggalkan keridhaan manusia.
Aku tidak beribadah kecuali karena Allah. Ini berat sekali, Pak. Namanya hati kita ada aja kecolongan dalam hati. Kan yang nempel dalam hati kita tuh 3 macam. Hanya kita dan Allah yang tahu. Ujub, riya, sum'ah. Ujub, rasa kita yang paling ibadahnya. Riya, kita ingin dilihat ibadah kita. Sum'ah, kita ingin didengar suara kita, bacaan kita bagus. Ketiganya itu sub-sub cabang daripada kemusyrikan. Kita riya, kan ada yang mengertinya kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini sholat karena mertua kita, hanya kita dan Allah yang tahu. Maka kata beliau, manakala melaksanakan ibadah karena manusia, maka kita capek beribadah. Karena nikmat beribadah tuh. Apabila kan ada yang melihat ibadah kita, kita malas ibadahnya. Ibadahnya ugal-ugalan. Bahkan pada saat beribadah di tengah orang banyak, maka takbirnya jika sholat, ruku'nya, sujudnya kita hatikan sehati-hatinya. Sebagus-bagusnya. Pada saat dia melaksanakan ibadah sendiri, ujar orang Banjar tuh kuncang kirap. Mengerti apa arti kuncang kirap tuh? Bahari ada orang main gasing tahun 60-an, tahun 70-an. Nya kan ada mainan kayak ini, Bang. Gasing tuh bila diputar tuh ciniknya luar biasa. Ini sholatnya tuh kayak gasing, cinik. Apabila sendirian. Apabila sholat di hadapan orang banyak, maka hati-hati di sholatnya. Tapi di dalamnya rusak. Sholatnya karena keridhaan manusia, sholatnya karena ingin pujian manusia. Maka kata Abu Hazim, kadang mendapatkan nikmatnya ibadah. Capek kita ibadah kalau setiap ibadah ingin mengharapkan pujian daripada manusia. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, kadang ini bercokol dalam hati kita. Kita mengakui yang namanya manusia. Dari 10 orang, hanya 2 orang, mungkin 1 orang yang benci apabila dipuji, yang tidak suka apabila dipuji. Hendaknya apabila orang memuji sekali, kalau bisa 10 kali orang memuji. Ini ada kerusakan di dalam batin kita, dalam hati kita. Tapi ada orang yang cerdas, manakala dia dipuji oleh orang lain, dia berkata, Alhamdulillah. Maksudnya, segala puji bagi Allah. Yang memujinya salah sangka. Pak Haji tuh mbak dipuji kan, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Padahal Pak Haji mengembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat ibadah kita tidak nikmat? Karena kita beribadah tidak ikhlas. Apabila karena manusia ikhlas tidak? Tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Jadi ibadah yang nikmat itu ibadah yang ikhlas. Ibadah yang dikerjakan karena Allah. Apakah kita buat satu pernyataan sebelum ibadah? Apa pernyataannya? Usalli lillahi ta'ala. Aku salat karena Allah Ta'ala. Apakah ini membuat keikhlasan? Tidak. Ikhlas itu di dalam hati. Ikhlas itu tidak bisa dikumandangkan. Hanya kita dan Allah yang mengerti. Apalagi dia pamer. Aku sampaikan kepada kalian ikhlas. Kalau aku sudah ikhlas luar biasa. Itu potongan orang gak ada ikhlas. Ada kayak itu. Orang lain dipadahinya supaya ikhlas, kemudian dia berpiragah paling ikhlas. Kata Imam As-Susi, itu kata-kata orang yang paling gak ada ikhlas. Kenapa? Ikhlas tidak bisa diperbincangkan. Ikhlas hanya hubungan kita dengan Allah semata. Dan itulah kenikmatan ibadah. Itulah kenikmatan ibadah. Kenikmatan ibadah terletak sejauh mana keikhlasan kita dalam beribadah itu. Para ulama tauhid berkata, bismillah. Orang yang ada kesyirikan di dalam hatinya pasti tidak akan ikhlas. Orang yang menyekutukan Allah itu kan bisa ikhlas dalam ibadahnya. Maka kepada kita disuruh apa? Menjauhi syirik dan menjauhi penyebar-penyebar kemusyrikan. Al-istislamu lillahi bitauhid,
wal inqiyazu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Orang Islam itu berlepas diri daripada syirik dan berlepas diri daripada ahli-ahli syirik. Syirik itu kan berkembang karena ada yang menyebarkan. Maka kita berlepas diri daripada syiriknya dan berlepas diri daripada penyebar-penyebar kemusyrikannya. Kenapa kita harus berlepas diri? Kalau kita tidak berlepas diri daripada syiriknya, maka Allah akan berlepas diri daripada kita. Nauzubillah min dzalik. Ayat 3 surah At-Taubah Allah katakan, Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Allah dan Rasulnya memutuskan hubungan kepada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena gampang-gampang, Pak. Kalau Allah menyatakan putus hubungan, kemana kita mengadu? Kalau kita sedang sakit, minta sembuh kepada Allah. Kalau kita sedang berdosa, minta ampun kepada Allah. Kalau rezeki kita kurang, minta tambahi kepada Allah. Kalau kita babal dalam mengkaji ilmu, maka kita minta kecerdasan kepada Allah. Bagaimana itu bisa kita pohonkan kepada Allah kalau Allah sudah memutuskan hubungan dengan kita? Kenapa Allah putuskan hubungan? Karena kita tidak memutuskan hubungan dengan syirik. Syirik ini satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah mengungkapkan ungkapan seperti itu dalam Al-Quran dengan segala bentuk pelanggaran. Pelanggaran apa aja? Allah tidak pernah mengatakan Allah berlepas diri, Allah memutuskan hubungan, tapi pelanggaran menyekutukan Allah, Allah katakan, Allah kumandangkan. Ayat ini turun pada saat Nabi wukuf di Padang Arafah, pada Hajjatul Wada. Allah memaklumatkan kepada semua manusia, Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah memutuskan hubungan dengan orang yang syirik dan Rasul pun memutuskan hubungan. Turun ayat ini di waktu Nabi wukuf di Arafah. Waktu itu dihadiri lebih daripada 24.000 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajjatul Wada, haji Nabi yang terakhir. Memang Nabi haji pertama dan haji yang terakhir. Nabi haji hanya satu kali dalam seumur hidup. Ayat ini Allah sampaikan di tengah sekian banyak sahabat Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Allah tidak pernah mentoleransi dengan kemusyrikan, dengan persekutuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat nang kaya ini nih oleh Saifuddin Ibrahim disuruh dihapusnya. Potongan manusia kayak apa itu? Minta 300 ayat dihapus. Memangnya kitab kita olahan siapa? Kitab kita dari Allah, bukan seperti milik orang lain. Kita bukan disusun oleh manusia. Kitab ini dari Allah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kata Allah. Aku turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh keberkahan. Kada ada rekayasa manusia. Al-Quran itu ada aja nang minta dihapus 300 ayat. Na'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Sedih hati kita apabila mendengar seperti itu, tapi kepala kita harus dingin. Supaya kepala kita dingin, maka kita mendoakan, mudahan Sidin berbulik lagi ke Islam, itu aja. Hari ini luar biasa, Bang, menyakiti umat Islam setelah hengkang dari Islam. Mudahan Allah berikan hidayah dan kembali lagi kepada Islam. Boleh aja lah Ustaz, boleh. Islam, murtad, Islam masih boleh, ya. Tapi murtad, Islam lagi kada boleh. Alladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zadu kufra. Jadi masih boleh. Kalau Bang mau waktu hendak mati kayak Nasiden Islam lagi umpamanya, Allah masih membuka kesempatan. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian bismillah. Ibadah itu nikmat setelah aku wataraktu sahabatul fasiqin hatta wajadtu sahabatus salihin. Pada saat aku mulai menjaga jarak dengan persahabatan kepada orang yang fasik. Kalau dia mau mendekati orang fasik hanya sekedar untuk mendakwahi, maka Imam Hasanul Basri mengatakan hati-hati mencari teman.
Mencari kawan tuh hati-hati. Karena agama seseorang banyak terletak pada agama temannya. Dulu pegang teguh sunnah luar biasa. Mengerti tentang sunnah, mengamalkan tentang sunnah Nabi. Satu saat dia bertetangga, berteman dengan orang yang suka melakukan satu bentuk ibadah yang tidak dituntun oleh sunnah. Hari ini asik dia tinggalkan sunnah-sunnah itu. Maka kawan ini berbahaya. Kawan itu berbahaya. Maka aku mulai jaga jarak, kata Imam Ahmad bin Haram, dengan kawan-kawan orang fasik. Jika aku mendekati, aku hanya ingin mendakwahi mereka, ingin meluruskan mereka. Tapi aku mulai akrab berteman dengan orang-orang soleh. Di mana Pak mencari orang-orang soleh? Maaf, pian seberataannya orang soleh Pak. Orang yang baru saja melaksanakan perintah Allah itu orang yang soleh. Orang yang soleh adalah orang yang melaksanakan perintah Allah. Itu penjelasan tentang kesolehan. Artinya hari ini kita berkumpul bersama di suatu tempat mulia, yang kita bicarakan tentang syariat-syariat mulia. Mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan di tempat yang mulia lagi, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah persaudaraan yang diikat dengan iman. Diikat dengan iman. Persaudaraan ini yang nanti akan menjadi syafaatun lil muslimin. Syafaat bagi orang yang beriman. Apalagi kita mampu menyampaikan. Nabi duduk dengan satu sahabatnya, lewat sahabat yang lain di depan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lewat sahabat itu. Maka sahabat yang bersama Nabi berkata, ya Rasul, saya mencintai dengan sahabat yang lewat itu. Senang benar dengan perilakunya yang baik. Kata Nabi, Pak akhbiru, sudahkah kabarakankah? Belum ya Rasul. Kejar dia, habarkan kepadanya bahwa kamu mencintainya. Dikejarnya sahabatnya. Kemudian berhadapan. Sahabat yang dikejar nih bingung. Apa nih menyasahi? Berhadapan apa? Saudaraku, aku menyayangimu dan mencintaimu karena Allah Ta'ala. Mendengar sahabatnya berbicara seperti itu, maka laki-laki yang disayangi tadi berdoa, ya Allah ya Rabb, sayangi dia karena dia menyayangiku karena Allah. Itulah persaudaraan dalam Islam yang tidak didapat dalam persaudaraan lain daripada itu. Kalau ada persaudaraan dalam bisnis, selesai dari masalah pembisnisan. Tapi persaudaraan dalam iman, persaudaraan dalam majelis, apa kata seorang ulama, Ibnu Zawji, kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku sekalian, jika kalian nanti masuk surga dan kalian tidak menemukan aku di dalamnya, maka tanyakan kepada Allah. Dan kalian berkata seperti ini, ya Allah ya Rabb, di mana guru kami Ibnu Zawji? Jika Allah menjawab kepada kalian, Ibnu Zawji ku masukkan di dalam neraka, minta lagi kalian kepada Allah, ya Allah bangkitkan itu guru kami, itu kawan kami dalam kebaikan dan iman. Itulah yang Nabi sampaikan, kata beliau. Maka dibangkitkanlah orang dalam neraka itu karena syafaat sesama muslim, persaudaraan sesama muslim. Jadi boleh kita saling meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah ukhuwah Islamiyah. Jamaah rahimakumullah. Yang kemudian yang berikutnya, wa taraktu halawatud dunya hatta wajadtu halawatul akhirah. Aku nikmat beribadah pada saat aku mulai meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Ternyata kesenangan-kesenangan dunia melalaikan untuk ibadah, tidak konsentrasi untuk ibadah, serba buru-buru dalam ibadah. Dikurangi, bukan ditinggalkan, dikurangi. Karena kita hidup di dunia harus bekerja tentang dunia, dan itu adalah satu ibadah. Dikuranginya, kemudian aku lebih menikmati tentang kebahagiaan akhirat. Jamaah rahimakumullah. 3 macam agar ibadah kita nikmat, agar kita merasakan kenikmatan dalam ibadah kita. Sampai ke waktu isya belum? Sudah lewat ke Pak? Minta maaf nah, kata TNT hijab. Maka ulun simpulkan apa yang kita sampaikan hari ini.
Abu Hazim Al-A'raj, namanya Salamah bin Dinar, seorang tokoh tabi'in. Hanya 2 macam yang kita lakukan, Allah pasti masukkan ke surga. Apa 2 macam itu? Lakukan apa yang kita tidak suka, apabila Allah suka dengan itu. Yang kedua, tinggalkan yang kita suka, jika Allah tidak suka. 2 macam ini menghantarkan manusia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Penjabarannya sangat luas dari 2 macam syarat untuk mendapatkan surga. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan puncaknya Allah hantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.